Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Praja Muda Putri Mulai Nur Hidayati, NPP 320457 dari kelas E6. Di sini saya ingin memaparkan hasil analisis fast viewer dari mata kuliah Organisasi dan Manajemen. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Yang pertama, di sini berdasarkan bentuk jaringan dari hasil analisis jurnal pada fast viewer, maka kiranya dapat diketahui bahwa di dalam jaringan tersebut terdapat lingkaran besar ya. Di sini ada lingkaran besar yang mana lingkaran tersebut mengacu kepada kata organisasi, budaya organisasi, dan komitmen dari organisasi. Nah, bisa dikatakan bahwasanya pola besar itu merupakan pola inti dari jaringan yang ada. Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa hasil analisis fast viewer dari kata kunci organisasi manajemen lebih mengacu kepada organisasi, budaya organisasi, dan komitmen organisasi. Selain itu juga mengacu kepada sumber daya manusia dan segala aspek yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi itu sendiri. Lanjut, kemudian hal tersebut dibuktikan dengan adanya pola jaringan yang terbesar yang bertitik pada kata-kata tersebut. Selanjutnya, dari gambar di samping itu membuktikan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2020, terdapat banyak karya ilmiah yang menuliskan tentang organisasi dan manajemen, khususnya pada tahun 2019 ya. Di sini pada tahun 2019 warna hijau itu lebih banyak daripada warna kuning. Sedangkan pada tahun 2020 yang dikaji itu lebih banyak kepada sistem informasi manajemen. Selanjutnya, berdasarkan intensitas penelitian yang dilakukan, penelitian terbanyak adalah penelitian dengan keyword organisasi, budaya organisasi, dan manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang selanjutnya pemaparan terkait manajemen dan organisasi. Baik, secara singkat ya, manajemen merupakan proses mengatur atau mengelola sesuatu yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada. Sedangkan organisasi adalah tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk saling bekerja sama secara sistematis untuk mewujudkan tujuan bersama. Nah, sedangkan secara umum manajemen organisasi adalah suatu proses perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian terhadap sumber daya sebuah organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tujuan setiap organisasi tentunya bisa berbeda dan bermacam dan beragam, tergantung dari organisasi itu sendiri ataupun instansi itu sendiri. Dengan adanya manajemen organisasi dalam perusahaan ataupun dalam sebuah organisasi, tentu diharapkan dapat membentuk kinerja karyawan yang lebih efektif, terutama dalam hal koordinasi antar departemen ataupun antar divisi. Sebagai catatan, manajemen organisasi yang akan dimaksud di sini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya di dalam organisasi, sehingga manajemen organisasi lebih dikaitkan dengan seni untuk mengelola sumber daya manusia di suatu perusahaan. Dalam hal ini, bisa dikatakan sumber daya manusianya adalah karyawan. Kemudian, pengertian manajemen organisasi menurut para ahli. Di sini ada beberapa para ahli yang telah mengemukakan pengertian dari manajemen organisasi. Yang pertama ada George R. Terry, yang mana dia mengemukakan bahwasanya organizational manajemen adalah aktivitas perencanaan, planning, pengorganisasian organizing, penggerakan actuating, dan pengawasan controlling, di mana semua aktivitas tersebut bertujuan untuk mencapai target dari organisasi. Kemudian ada Luther M. Gulick. Nah, menurut Luther M. Gulick, pengertian manajemen organisasi adalah segala hal yang berhubungan dengan perencanaan, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Kemudian yang ketiga ada pemaparan dari Henry Fayol, yang mana Henry Fayol itu mengemukakan bahwasanya organizational management adalah aktivitas perencanaan, planning, organizing, coordinating, controlling, di mana rangkaian aktivitas tersebut bertujuan untuk mencapai goal dari organisasi atau tujuan dari organisasi itu sendiri. Kemudian yang keempat ada Harold Kohns dan Trill O'Donnell, di mana dia mengemukakan bahwasanya manajemen organisasi adalah semua aktivitas organisasi yang berhubungan dengan perencanaan, mengorganisir, melengkapkan tenaga kerja, mengarahkan, dan mengawasi.
Secara garis besar, definisi manajemen organisasi yang dijelaskan oleh para ahli di atas terlihat sama, namun di situ memiliki perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaannya, sesuai dengan visi dan misi dari masing-masing organisasi tersebut. Kemudian tujuan dari manajemen organisasi. Tujuan utama dari manajemen dalam sebuah organisasi adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan cara seefisien mungkin, sehingga dalam jangka panjang dapat menjamin profitabilitas organisasi tersebut. Manajemen dalam organisasi bukanlah suatu hal yang bisa diabaikan. Kenapa? Karena manajemen organisasi itu adalah hal yang sangat penting, terutama pada bisnis ataupun dalam sebuah kajian yang sedang dikembangkan. Tanpa adanya pengelolaan yang baik, tentunya akan menyebabkan kemunduran atau profitabilitas perusahaan hingga berujung pada perpecahan secara internal. Secara umum berikut ini ada beberapa tujuan dari manajemen organisasi. Yang pertama itu adalah membentuk koordinasi yang baik antar divisi maupun individu. Kemudian membentuk kinerja sumber daya yang lebih efektif melalui pemberian rasa aman dan kesatuan di antara karyawan. Kemudian menciptakan suasana lingkungan kerja yang damai dan positif. Kemudian mendorong karyawan agar bekerja dengan rasa tanggung jawab. Kemudian mencapai tujuan utama perusahaan dengan cara-cara yang paling efisien melalui pembentukan karakter sumber daya. Fungsi manajemen organisasi. Fungsi manajemen organisasi itu ada planning, perencanaan. Ini akan menjadi langkah penting rekan-rekan, di mana untuk menentukan keputusan ini sangat diperlukan. Kemudian ada organizing. Dalam fungsi ini pimpinan itu diharuskan membuat kebijakan terbaik terkait penggunaan sumber daya. Fungsinya adalah untuk mendapatkan kinerja yang terbaik dari karyawan. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki kegiatan tertentu yang berkaitan dengan peningkatan pemasaran, maka pemilihan sumber daya untuk kegiatan tersebut harus dipilih dari divisi yang menangani pemasaran tersebut. Kemudian ada staffing atau fungsi kepegawaian, kemudian fungsi pengarahan lead, kemudian ada yang fungsi controlling, kemudian ada time management, motivation. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ada konsep manajemen dalam organisasi. Yang ada 3 konsep rekan-rekan, 3 konsep manajemen dalam penerapannya di dalam organisasi. Yang pertama itu manajemen sebagai ilmu. Ya, manajemen merupakan bidang pengarahan yang berusaha untuk memahami mengapa dan bagaimana sekelompok orang dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Konsep manajemen sebagai ilmu pengetahuan bertujuan untuk menjelaskan berbagai fenomena sehingga dapat memberikan arahan kepada seorang manajer apa saja yang harus dikerjakannya. Kemudian manajemen itu merupakan seni, di mana manajemen merupakan seni dalam membuat keputusan. Kemudian manajemen sebagai profesi. Dalam praktiknya, proses pengelolaan membutuhkan keahlian tertentu dalam mencapai suatu tujuan. Artinya, bidang manajemen merupakan suatu profesi yang hanya bisa dimiliki seseorang yang memiliki keahlian tertentu. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat mengelola suatu pekerjaan atau kegiatan secara efektif dan efisien. Di sini Edgar Heiskane dalam bukunya Organization Socialization the Profession of on Management ada beberapa kriteria dan karakteristik sesuatu dapat dijadikan suatu profesi, yaitu para profesional mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum yang berlaku, yang kemudian para profesional mendapatkan status setelah mencapai suatu standar prestasi kerja tertentu. Ya, baik rekan-rekan, singkatnya kesimpulannya dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa setiap organisasi sangat membutuhkan pengelolaan yang baik. Dengan adanya tim manajemen, maka proses pengelolaan organisasi dapat berlangsung sesuai dengan harapan dan tujuan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.